mendefinisikan satu buah root untuk menampung semua file yang akan kita gunakan dalam pembuatan website. Kita sekarang akan mulai membuat file pertama. File pertama yang akan kita buat untuk sebagai tampilan awalnya itu menggunakan file jenisnya PHP. Ya, bisa kita pilih langsung di bagian create new-nya PHP, atau cara yang lain tinggal bisa pilih file, kemudian pilih menu new. Ya, sama saja. Kemudian bisa pilih blank page. Di bagian blank page tipenya kita pilih saja filenya jenisnya PHP. Kemudian klik tombol create untuk membuat satu buah file jenisnya PHP. Baik, inilah tampilan awal ya dari Dreamweaver. Ada beberapa tampilan, tentu saja tampilan utamanya ada di bagian sini. Ya, kemudian ada properties, di sebelah kanannya ada untuk penampilan CSS, dan tadi yang sudah kita gunakan ini adalah untuk pengaturan file-file yang akan kita gunakan. Jadi konsep dari program Dreamweaver ini adalah apa yang kita desain di dalam Dreamweaver, nanti itu yang akan ditampilkan di dalam browser. Ya, kalau kemarin kan ketika HTML, kalian mengetikkan dulu kode-kodenya, ya, misalkan kodenya di sini, ya, kode-kode HTML-nya, baru kemudian kalian dibuka di browser. Nah, kalau di Dreamweaver ini dimudahkan, ada yang namanya di sini menu split. Ya, jadi apa yang kalian tulis itu yang akan kalian lihat, atau kebalikannya juga ada sama. Ya, misalkan di sini contoh saja ya, saya ketikkan misalkan nama, ya, misalkan nama Adiranto, misalkan ya. Nah, maka nanti langsung jadi ini tampilan desainnya, sedangkan di tampilan kodenya nanti akan otomatis mengikuti apa yang tampil. Ya, begitu juga gambar, nanti untuk menyisipkan gambar pasti nanti kodenya akan ikuti. Inilah yang digunakan supaya lebih memudahkan dalam pendesainan. Jadi nanti tidak perlu bingung-bingung lagi dalam menuliskan kode. Kita tinggal bisa mendesain ya di tampilan desain, nanti si kodenya akan mengikuti dari apa yang kita desain. Tapi tentu saja nanti bisa juga kita memasukkan kode-kode ya dari tampilan yang ingin ditampilkan. Ya, ini saya hapus lagi. Contohnya nanti akan hilang kembali. Baik, tampilan website yang akan kita buat, nanti kita akan menggunakan tabel, ya, supaya untuk memudahkan dalam pendesainan. Untuk menampilkan atau menambahkan tabel, bisa klik menu Insert, kemudian pilihlah menu Table. Ya, table. Di sini nanti akan muncul kotak dialog baru, Table. Row, ditentukan berapa banyak row, berapa banyak kolom. Ya. Table wedge-nya, berapa lebarnya, kemudian ada border, cell padding, cell spacing-nya bisa kita tentukan. Untuk contoh yang akan kita kerjakan, misalkan kita akan beri banyaknya row 3, kolomnya 3, kemudian katakanlah tabel wedge-nya kita beri 1000, ya 1000 pixel lebarnya. Dan border, selnya kita dikosongkan terlebih dahulu saja. Kalau sudah, klik tombol OK. Jadi nanti langsung akan muncul satu buah tabel baru dengan ukuran 3 baris dan 3 kolom. Ya, jadi ini lebih mudahkan. Kalau dulu kan ketika HTML mungkin harus pakai TRTD ya. Kalau sekarang tinggal kita buat saja di desainnya. Ya, kalau kita lihat kodenya, ini pasti akan muncul table weight-nya berapa ini ya, TR, TD seperti ini kodenya. Baik, jadi nanti tentu saja nanti tergantung kebutuhan. Misalkan saja nanti kita akan buat, saya akan buat nanti ini misalkan untuk pendesainannya, desain tampilan utamanya, bagian atas ini adalah header-nya, ya. Bagian tengah ini adalah isinya, dan bagian bawah adalah untuk footer. Misalkan untuk bagian header, misalkan di sini kita ingin masukkan gambar, kemudian ada tulisan untuk judul dari websitenya. Sedangkan isi-isinya kita akan simpan di bagian tengahnya. Ya. Sedangkan bagian bawah, misalkan ada tulisan copyright, ya, tahun berapa, siapa yang membuat, itu kita akan masukkan ke dalam bagian footernya. Gitu ya. Jadi 3 bagian. Ya. Contoh, baik.
kita akan desain dulu, contohnya misalkan untuk bagian header-nya dulu. Misalkan nanti di sel 1 ini kita akan sisipkan gambar, sedangkan di kolom 2 dan kolom 3 kita akan masukkan judulnya. Ya. Misalkan kita perkecil dulu. Nah, misalkan bagi kolom 2 dan kolom 3 ini kita akan merger ya, supaya lebih leluasa. Bisa kalian di blok dulu ya, sama seperti di Word ya, di Word untuk ada merger, ada split dan lain sebagainya. Kita blok dulu 2 sel ini, kemudian klik kanan, kemudian table ya. Pilih menu table, di sini ada yang disebut dengan merger cell. Ya, maka 2 sel tadi sekarang sudah bergabung gitu ya. Nah, misalkan posisinya ingin kita tengahkan, ini kan masih belum di tengah center, bisa kita posisikan di sini sampai muncul tanda panah kotak-kotak ya. Nah, bagian properties sama seperti di akses, ini digunakan untuk properties dari atau ciri-ciri dari objek yang kita klik atau diaktifkan. Jadi kalau kita mengaktifkan table, maka di sini adalah properties dari table. Misalkan di sini ada align, kita pilih saja align-nya center. Ya, jadi posisinya ini ada di tengah-tengah, ya tengah-tengah nanti lembarnya. Kemudian misalkan untuk merubah warna dulu ya, warna dari latar belakang, biasanya kalau kodenya kan BG color, di sini bisa kita gunakan namanya page properties, ya page properties. Kemudian mau pakai apa? Apakah background-nya berbentuk color atau bisa berbentuk image, ya. Misalkan kita jadikan saja background-nya berbentuk color. Ya, contoh saja, tinggal klik yang gambar panah ke bawahnya, kemudian klik apply. Ya, seperti ini. Jadi nanti background-nya bisa berbentuk langsung warna. Atau warna yang lain, silakan sesuaikan saja dengan kesukaan ya. Misalkan warnanya lebih cerah. Apply. Nah. Itu kalau background berbentuk gambar, berbentuk warna. Kalau gambar ya tadi, jadi kita pilih sama page properties, kemudian di bagian background image-nya tinggal kita browse. Tapi tadi yang saya bilang, jadi kita harus siapkan dulu gambar-gambarnya, kita masukkan nanti ke dalam folder gambar yang tadi ada di root gambar. Ya, jadi semua file gambar nanti kita masukkan ke folder gambar. Jadi cari dulu nanti gambarnya, lalu masukkan ke dalam folder gambar ini. Ya, jadi ini belum saya siapkan, nanti kalian bisa tambahkan sendiri. Jadi nanti disiapkan gambarnya, masukkan ke gambar, kemudian pilih filenya. Kalau memang nanti mau background-nya berbentuk gambar, gitu ya. Itu contohnya. Oke, saja dulu. Di cancel dulu saja. Jadi ini background-nya saya gunakan masih berbentuk warna saja dulu. Terlalu cerah ya. Nah, demikian. Jadi itu untuk membuat satu buah tabel. Ya. Baik, itu dari tadi pembuatan tabel sama penambahan background di dalam Dreamweaver. Terima kasih.